Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Kartika Indasari dari Lab Fisiologi Departemen Biologi Oral Fakultas Kedokteran Gigi Unpad. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana melakukan mengukur tekanan darah pada pasien yang akan dijelaskan menggunakan dua metode. Pertama adalah pengukuran tekanan darah pasien dengan metode palpasi. Yang kedua adalah pengukuran tekanan darah pasien secara kombinasi palpasi dan auskultasi. Silakan disimak penjelasan berikut ini. Baiklah mahasiswa sekalian, saya akan melakukan tutorial cara pengukuran tekanan darah dengan metode palpasi, ya. Nah, metode ini kita hanya menggunakan tensimeter untuk sebagai alat ukur tekanan darah. Di sini sudah ada pasien kita biarkan rileks duduk dengan bersandar pada punggung kursi. Tangan pasien diposisikan rileks di atas meja ini, ya. Kemudian tensimeter kita siapkan. Cara memposisikan tensimeter ini harus betul, ya, mansetnya. Jadi kita tarik pakaian pasien supaya tidak menghalangi. Nah, begitu ya. Kita tempatkan manset pada posisi di atas fossa cubiti. Di manakah itu fossa cubiti? Jadi ketika pergelangan tangan pasien ini kita lekukan, nah di sini adalah daerah fossa cubiti, ya. Di sini adalah daerah fossa cubiti dan di sanalah tempat arteri brachialis, ya. Jadi tempatkan manset dua jari di atas fossa cubiti. Ya. Coba diperhatikan ya. Jadi kita tempatkan manset sedemikian rupa posisinya, kemudian kita pasang melingkar lengan, ya, pada posisi sedemikian rupa. Manset melingkar lengan jangan terlalu rapat, ketat atau terlalu longgar, ya. Nah, ini bisa kita cek dengan memasukkan jari di antara manset dengan kulit pasien, ya. Kemudian tensimeter sudah siap untuk digunakan, kita kunci skrupnya, kemudian kita perhatikan alat angka di sini. Kita secara palpasi artinya kita raba arteri radialis, ya, yang sebelumnya sudah kita pernah lakukan. Bagaimana cara menemukan arteri radialisnya, ya sudah teraba. Jadi kita akan menentukan tekanan darah secara atau dengan metode palpasi ketika kita sudah tidak meraba lagi arteri radialisnya dan angka air raksa berhenti pada angka tertentu. Nah, di sanalah tekanan darah secara palpasi. Ya, kita mulai pompakan tensimeternya dalam posisi on, ya. Ya, kita mulai pompa secara perlahan. Ya, air raksanya mulai naik dan arteri radialisme masih teraba. Ya, masih teraba. Ya. Jadi tadi saya sudah memperhatikan angka pada tensimeter di mana arteri radialisnya tidak teraba, itu menunjukkan angka di 110 mm Hg. Berarti tekanan darah pasien ini berdasarkan metode palpasi adalah 120 mm Hg tekanan sistoliknya.
Metode kedua adalah pengukuran tekanan darah secara kombinasi auskultasi dan palpasi. Oleh karenanya kita membutuhkan stetoskop. Ya, saya sudah memasang stetoskop. Kemudian membrannya sudah dibersihkan. Ya, kita gunakan alkohol dan kita letakkan membran ini pada daerah fossa cubiti. Kita tempatkan di daerah arteri brachialis. Ya, oke, seperti ini. Kita biarkan stetoskopnya diam, ya. Nah, selanjutnya kita meraba kembali arteri radialis. Kita pompakan. Pada posisi arteri radialis tidak beraba tadi 110, kemudian kita naikkan pada angka 20 jadi 140 mm Hg, ya. Kemudian skrup dibuka perlahan. Ya. Pada pengukuran kombinasi ini tadi sudah saya dapatkan bunyi pertama terdengar pada angka 110 mm Hg dan itu merupakan tekanan sistolik. Kemudian perlahan bunyi hilang pada angka 80 mm Hg dan itu adalah tekanan diastolik. Jadi pasien ini mempunyai tekanan darah adalah 110/80 mm Hg. Demikianlah mahasiswa sekalian tutorial pengukuran tekanan darah pada pasien dengan dua metode. Kalian sudah tahu pengukuran tekanan darah dengan metode palpasi, kemudian kalian juga sudah mengetahui pengukuran tekanan darah secara kombinasi auskultasi dan palpasi. Silahkan kalian simak videonya dan kalian praktekkan sekiranya memang di rumah ada alat tensimeter, dan kemudian kerjakan tugas-tugas yang ada di buku praktikum. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti boleh kita diskusikan pada sesi sinkronize. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.